dimanapun Anda berada. Welcome back to YouTube channel King Mobilindo. Iya, masih bersama saya Dita dan saya Mas Cesi. Mas Kesi. Nah, kali ini King Mobilindo nggak mau pamer stok dulu ya, Mas Kesi ya. Pamer. Kita nggak mau pamer stok dulu karena hari ini kita mau bagi-bagi tips ya. Bagi-bagi tips biar apa, Mas Kes? Untuk perawatan mobil biar tidak cepat rusak. Betul, biar awet mesinnya, biar awet kinclongnya juga. Ya Mas Kesi ya. Iya. Karena mobil itu kita harus jaga biar nggak gampang rusak ya Mas Kes. Performanya biar tetap bagus. Betul sekali. Nah Mas Kes, apa aja sih tips and triknya buat Sobat King yang ada di rumah nih? Tips and trik yang pertama itu yang paling penting itu kita harus cek rutin oli ya. Oli itu yang penting. Yang pertama oli. Biasanya oli itu dicek berapa kilometer atau berapa lama Mas Kes? Oli itu biasanya menurut petunjuk buku manual itu biasanya 10.000 km sekali. Cuma kalau untuk buat harian, ya, buat sering dipakai operasional ya, minimal 6 bulan atau 5.000 km. Oke, berarti dicek ya setiap 5.000 km, seenggak-enggaknya diganti ya olinya ya, kayak gitu. Oke Mas Kes. Terus yang kedua Mas Kes? Yang kedua cek kampas kopling ya, sama kampas rem. Iya bener banget ya. Itu kan penting buat safety kita. Siapa tahu waktu kita jalan kenceng kampasnya habis kan waktu nyawa pas taruhannya. Mau ngerem tiba-tiba loh kok nggak bisa diinjek kayak gitu ya. Iya bener banget. Terus kalau kayak gitu tuh kita ngeceknya bisa pribadi, individual, kita cek sendiri mandiri atau harus individual harus bisa ya? Kita cek rem. Cuma kan kalau kita servis rutin di dealer biasanya di situ udah dicek. Oh, udah dicek ya. Biasanya kalau ke bengkel pasti dicek semua ya. Oke, yang ketiga Mas Kes. Untuk yang ketiga cek air radiator ya. Ya, air radiator itu yang kita tuh paling sering kelupaan ya, air radiator ya. Soalnya itu kan pengaruh di temperaturnya. Temperaturnya bener banget. Terus kalau ngisi air radiator itu ada indikatornya nggak air radiator ini harus diisi atau gimana sih? Berapa lama sekali harus dicek gitu? Ada biasanya di dalam ini kan ada penampungannya. Biasanya ada untuk penampungan air radiator yang cadangan juga ada. Biasanya di situ ada batasnya sih. Kalau full ya berarti dia masih penuh. Masih bagus ya, masih penuh. Kalau berkurang ya usahakan ya ditambahin lah. Ya gitu. Oke. Siapa kalau gitu biasanya diisi air pakai air radiator atau air biasa gitu Mas? Ya kalau yang bagus pakai coolant ya. Oh, kalau yang bagus pakai coolant. Tapi kalau misalkan nggak ada coolant pakai air biasa nggak masalah air biasa nggak apa-apa. Oke. Ya, terus yang selanjutnya? Yang selanjutnya kita harus rutin cek aki ya. Cek aki. Nah, tuh biasanya indikatornya apa Mas kalau akinya biasanya itu ada bermasalah itu? Ada tegangannya ya, di situ ada kayak petunjuknya, ada kayak stripnya itu biasanya nanti di itunya ya, di akinya ya. Oh, jadi berarti di akinya itu ada indikatornya. Guys. Biasanya kayaknya warna deh Mas. Ya. Iya ya, warna ya. Jadi ada yang warna biru atau apa gitu ya. Atau merah ya. Oh, gitu. Terus sama apa biasanya tuh pakai alat apa namanya Mas? Voltmeter ya, voltmeter untuk mengukur ketegangannya ya Mas ya. Ya soalnya aku sering banget kalau punya mobil tuh pasti bermasalahnya sama aki. Jadi tahu-tahu udah waktu pas dinyalain nggak bisa. Itu berarti dari akinya ya. Ya kadang kayak orang biasanya kan waktu kita malam di mobil kadang ada yang kelupaan lampu kaki. Oh iya bener, kan jadi lupa matiin lampu gitu aki, ya. Jadi dia pengaruh. Bisa bermasalah sama akinya ya langsung. Nanti tiba-tiba waktu pagi kita mau jalan kok nggak bisa. Iya bener banget. Iya bener banget. Jadi Sobat King yang ada di rumah jangan lupa kalau setiap kita mau malam hari mau turun dari mobil cek dulu lampunya biar nggak terjadi drop aki ya Mas ya. Oke Mas Kes, terus yang selanjutnya kita harus rutin nyuci ya. Oh iya bener. Rutin cuci ya, cuci mobil. Terus sama yang mungkin dalam-dalamnya juga ya Mas Kes ya. Bersihkan lah. Betul. Karena kenapa Mas Kes kenapa harus sering dicuci mobilnya? Ya kalau dicuci itu kan biar kelihatan seger, naikannya juga enak. Ya lagian juga gini loh Mas Kes, kadang tuh
kita nggak tahu ya, ada kotoran yang menempel, terus kalau nggak langsung dicuci, nggak langsung dibersihin, dia tuh malah jadi semakin betul, jadi kayak dia flek gitu ya, jamur gitu ya, kayak flek-flek gitu deh, kayak wajah kita itu kalau kita nggak bersihin wajah itu nanti jadinya flek. Sama ini cat juga gitu ya Mas ya. Dirawat kalau cat. Iya bener banget. Terus kalau yang dalam-dalam biasanya pakai vakum gitu ya Mas ya. Iya, pakai vakum. Di vakum kayak gitu-gitu. Oke, betul sekali. Terus habis itu apa lagi Mas Kes? Kita prioritaskan pakai bahan bakar yang beroktan tinggi ya. Oke. Contohnya? Ya pertamax turbo, ya minimal pertalite lah. Minimal pertalite ya. Karena memang sekarang udah minimal pertalite Mas, premium udah gak ada. Ya memang bener ya. Oh jadi memang harus yang beroktan tinggi ya biar mesinnya. Kerja mesinnya enteng. Oh gitu. Tapi memang bener ya sih. Beda antara kita pas pakai pertalite sama pertamax. Beda banget tarikannya ya Mas. Tarikannya beda, sama kalau pakai pertamax itu untuk average-nya dia lebih irit. Oh gitu. Ya, average konsumsinya lebih irit walaupun harganya lebih mahal, tapi untuk secara penggunaannya dia malah lebih irit pakai pertamax. Oh gitu. Makanya aku waktu itu sempet biasanya pertalite nih, karena pertalite-nya habis, cobain deh pakai pertamax. Udahlah sekali-kali nggak apa-apa. Tapi loh, kok ternyata lebih enteng. Tarikannya lebih enteng. Lebih enteng, terus ternyata memang lebih irit. Lebih irit pakai pertamax. Ya, malah lebih enak sebenarnya pakai pertamax. Cuman ya itu pribadi masing-masing. Mengingat kantong juga ya Mas ya. Ngelihat isi dompet juga kalau itu kayak ya. Nah terus Mas Kes yang terakhir mungkin kalau ban Mas gimana? Ya kita harus juga cek tekanan ban ya. Betul. Tekanan ban itu usahakan pakai nitrogen biar tekanannya lebih stabil. Beda. Nitrogen sama angin yang biasa itu bedanya apa? Lebih stabil pakai nitrogen. Oh gitu. Ya. Jadi lebih stabil pakai nitrogen ya. Oke. Kalau apa namanya, harganya juga beda ya kayaknya. Enggak lah, murah lah. Oh murah ya. Maklum saya tidak pernah ngisi ban. masa beli mobil bisa apa isi nitrogen tidak bisa? Oke. Maklum lah, saya kan terima beres gitu ya. Cek kondisi ban ya harus dicek ya, karena cek kondisi ban. Soalnya kalau ban itu kan juga rawan ya, biar kita juga lebih safety. Iya betul sekali. Kita nggak tahu kalau ternyata tiba-tiba bannya itu ternyata kurang angin. Ya kan malah bisa bahaya ya. Bahaya itu kan bisa menyebabkan nanti apa? Sobek bisa, terus pas waktu jalan kenceng itu kan bisa menimbulkan bahaya kecelakaan. Oh gitu, ya oke ya, memang benar harus kita sadar diri ya, dari kesadaran diri sendiri untuk memperhatikan mobil yang kita punyai, betul ya Mas, demi keselamatan dan keawetan mobil kita pastinya. Terus ada lagi nggak? Kayaknya cukup itu ya. Cukup itu ya. Dulu ya, kalau kebanyakan nanti Sobat King nanti bosen malah. Pokoknya yang penting yang urgent yang itu tadi. Betul. Kalau tadi nggak bisa ngecek kayak aku nih cewek nih, lebih baik langsung ke bengkel resmi aja. Resmi aja deh ya, daripada nanti ribet. Aduh gimana ya, aku nggak ngerti nih ngisi air radiator gimana, ngecek api gimana gitu ya Mas ya. Nah kalau cowok, kalau kayak Mas Kesi, Sobat King yang ada di rumah yang cowok-cowok mah gampang. Iya kan, buat cewek-cewek nih kayak aku nih, udah langsung aja ke bengkel resminya. Iya betul sekali. Oke deh kalau gitu Mas Kesi, kita besok akan share lagi ya Mas Kesi share tips and trick lagi mengenai seputar dunia otomotif. Betul. Jadi Sobat King yang ada di rumah itu selain tahu pengetahuan mengenai otomotif ya. Selain itu juga kita bisa share lagi mengenai unit-unit ya Mas yang ada di King Mobilindo. Betul sekali. So stay tune terus ya di YouTube channel King Mobilindo, dan jangan lupa apa Mas Kesi? Like, subscribe, dan aktifkan notifikasi biar tidak ketinggalan berita terupdate dari kita. Betul sekali. So stay tune terus. Bye.